Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayah, NPM 221 421 0341. Pada kesempatan ini, saya akan membuat sebuah rangkaian versi single line control motor dua arah putaran dengan menggunakan program aplikasi Zelio Shock 2. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut dengan membuka aplikasi Soft Zelio. Ya, sebentar. Oke, kita mulai dengan pilih new, lalu kita masuk pada sisi sini, klik next, next. Oke, geser sedikit. Oke, ini adalah tampilan daripada aplikasi Zelio Soft 2. Untuk selanjutnya, kita mulai dalam proses merangkai sebuah rangkaian motor dua arah putaran. Pada pertama, yaitu kita masuk ke describe input. Lalu kita memilih I1 sebagai saklar stop dengan cara klik, tekan, dan tahan, lalu kita isi pada kolom 1. Pada I1, ia akan berfungsi sebagai saklar stop, sehingga harus kita ubah menjadi normally close dengan cara klik kanan, lalu kita pilih normally close. Pada sisi kolom 2 atau kolom 2, kita kembali lagi ke describe input, lalu kita memilih I2 sebagai saklar start, tekan, tahan, dan lepaskan di sisi tab 2. Pada selanjutnya, kita harus memilih pada kontaktor pada kolom coil, yaitu dengan cara ke menu describe output, lalu kita memilih Q1, pilih yang kolom berawal, tekan dan tahan, lalu letakkan pada kolom coil. Dan ini akan menjadi sebagai kontaktor 1. Jangan lupa kita hubungkan agar Q1 ini tetap menyala. Nah, kita lakukan penguncian saklar normally open, yaitu dengan memilih pada kita kembali di describe output, lalu kita memilih pada Q1, kita letakkan pada sisi I2. Dan ini jadi rangkaian 1. Lalu untuk selanjutnya kita harus membuat pada rangkaian 2, sama kita memilih pada describe input dan memilih pada I1 yang berfungsi sebagai stop, tekan, lalu letakkan pada sisi kolom 3. Setelahnya kita klik kanan, lalu kita pilih normally close. Pada kolom setelahnya, di bagian untuk saklar start, kita pilih IB, tekan, tahan, dan ini akan menjadi pada rangkaian kedua untuk saklar startnya. Pada kolom coil, kita akan mengambil describe output, yaitu Q2, kurang berawal, dan tahan pada sisi
posisi koil di pada rangkaian atau sebagai kontaktor 2. Jangan lupa kita hubungkan sama dengan pada rangkaian 1 untuk agar kontaktor 2 atau Q2 tetap menyala. Kita lakukan penguncian dengan cara ambil saklar di discrete output, kita pilih Q2, lalu kita letakkan pada sisi di bawah bagian IB. Kita hubungkan kembali. Nah, pada posisi sekarang kita akan membuat kontaktor 1 dan kontaktor 2 itu dalam kondisi tidak menyala secara bersamaan, yaitu dengan cara kita lakukan penguncian atau interlock pada rangkaian 1 ataupun rangkaian 2, yaitu pada sisi rangkaian 2, pada saat kontaktor 1 menyala, maka kontaktor 2 ini tidak dapat menyala. Itu kita ambil dengan cara mengunci pada discrete output, lalu kita pilih Q1 dan kita letakkan pada rangkaian 2 dan kita jadikan sebagai normally close. Itu pun sebaliknya, pada rangkaian 1, pada saat Q2 menyala, maka rangkaian 1 atau kontaktor 1 tidak dapat menyala. Maka kita kembali lagi ke discrete output, lalu kita pilih Q2, tahan, tekan di sini dan kita ubah menjadi normally close. Oke. Inilah merupakan rangkaian dari motor putaran 2 arah. Untuk selanjutnya kita masuk pada tahap simulasi, di mana kita lakukan simulasi tersebut, dan juga setelahnya kita run. Oke. Langkah pertama akan kita coba pada I2 atau saklar start I2 untuk menyalakan Q1. Cukup tekan di sini. Oke, pada kolom tersebut di sini Q1 menyala. Lalu apakah pada saat Q1 ini menyala, Q2 juga dapat menyala secara bersamaan? Mari kita coba pada saklar di bagian IB. Ternyata seperti yang dijelaskan pada sebelumnya, pada saat Q1 ini menyala, maka Q2 tidak dapat menyala. Untuk mematikannya kembali, kita bisa menggunakan pada saklar stop atau pada di bagian Q1. Nah, untuk selanjutnya kita coba menyalakan pada sisi Q2 atau kontaktor 2. Kita klik pada bagian IB, lalu Q2 menyala. Kita uji apakah Q1 akan menyala. Pada saat Q2 menyala, pada saat Q2 menyala, setelah kita lakukan uji bahwa Q1 juga tidak dapat menyala. Artinya hanya dapat menyala secara bergantian. Oke, masih sama. Kembali. Nah, kita juga bisa menguji pada kolom di discrete input ya. Di discrete input, kita coba dengan cara yang pertama menyalakan Q1. Kita klik pada I2, maka Q1 akan menyala. Apakah saat Q1 menyala kita klik IB, Q2 akan menyala? Ternyata pada sisi di Q2 juga tidak dapat menyala. Lalu kita kembalikan untuk mematikannya kita juga bisa menggunakan. Oke. Pada selanjutnya kita coba untuk tahap 2, yaitu menyalakan IB atau kontaktor 2. Lalu kita uji apakah Q1 akan menyala saat I2 seperti hal yang sebelumnya. Di sini bahwa terlihat di saat Q2 menyala atau kontaktor 2 menyala, maka Q1 tidak dapat menyala sekalipun I2 akan jadi normal. Oke, mungkin demikian terkait rangkaian
motor dua arah. Ram diksi Zelio Sopa, saya sampaikan maaf ada hal-hal yang masih dianggap sebagai kekurangan di dalam misalnya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.